produk lokal go internasional katanya. Ini kan produk lokal banget nih ya, dari Kabupaten Pandeglang gitu. Namun sebelum ke situ Hani pengen tahu dulu nih aktivitas seorang Pak Ardi nih ya selaku pengusaha juga, setiap harinya aktivitasnya itu ngapain aja sih? Saya dulu kerja itu di salah satu perusahaan ya, di pabrik sepatu. Di PT SHB di kawasan industri modern, cabangnya PT PWI. Saya di sana kerja sekitar 9 tahun. 9 tahun. Kita jadi keamanan ya di salah satu perusahaan itu, dan saya mencari kerja itu mencari inspirasi yang bisa menghasilkan yang nilai lebih gitu kan. Nah, dari tahun 2016 saya mulai menemukan celah usaha ya. Celah usaha itu di bidang pertanian. Di bidang pertanian ya seperti talas beneng gitu kan, kadang kita di durian juga gitu ya kalau lagi pas musim ya. Tapi kalau talas beneng ini kan dia tiap bulan ya, tiap bulan daunnya kan bisa diproduksi, umbinya juga bisa kita manfaatkan begitu. Dan setelah saya cari-cari, nah di Kabupaten Pandeglang inilah adanya talas beneng begitu. Karena dari dulu ya, dari awal, dari mungkin udah zamannya nenek moyang, talas ini ada, cuman belum se-booming dan terkenal kayak sekarang ini begitu. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 itu udah dikasih sertifikasi dari pemerintah terkait ya, udah didukung penuh. Jadi hak paten lokal Kabupaten Pandeglang dari talas beneng itu. Dan alhamdulillah sekarang mungkin sebagian masyarakat udah merasakan lah manfaatnya gitu, manfaatnya talas beneng ini sebagian gitu. Tapi di tahun 2018 sampai dengan sekarang dia lebih naik lagi, dan sekarang mungkin udah pasarnya pun udah luar biasa ya gitu kan. Jadi daun dan umbinya bernilai ekonomi itu kan bisa untuk manfaat semua dan bisa membangkitkan lahan-lahan yang tidur. Baik. Nah ini berarti aktivitas Bapak setiap harinya juga tetap di usaha Bapak nih, atau apa kegiatannya? Setelah lepas dari perusahaan, saya menggeluti usaha ini sampai dari pembibitan, pengolahan, dan pemasaran. Gitu. Berarti setiap hari harus controlling ya Pak? Bapak yang kontrol atau yang seperti apa? Udah tim kita dari, saya kebetulan direktur CP Putra Petani Gunung Karang. Gitu kan, kita mempunyai staf-stafnya juga ada gitu kan, yang bagian produksi, yang bagian checking QC-nya ada juga gitu, yang bagian pengadaan barang ada, bagian kita udah diatur dari layaknya di satu perusahaan lah gitu. Luar biasa. Wah, berarti ini aktivitas Bapak juga setiap harinya memang mengurusi usaha talas beneng ini ya Pak. Setiap harinya juga luar biasa. Nah, Bapak ini penasaran juga nih Hani, mungkin bisa diceritakan atau mungkin awal mula terbentuknya atau awal mula memulai usaha ini, histori awal, sejarah awalnya tuh dimulai dari, tadi katakanlah sudah sedikit disinggung ya Pak ya, ketika bekerja kemudian akhirnya membuka usaha ini gitu, katakanlah usaha talas beneng. Nah ini kenapa gitu memilihnya usaha daun talas gitu? Bisa diceritakan sejarah awalnya Pak? Bisa. Karena kan begini, daun talas ini mungkin bagi orang aneh ya. Bagi orang aneh ya, kalau saya kan orangnya bisa mencari yang aneh-aneh gitu kan, karena yang aneh-aneh itu bikin orang penasaran. Nah di samping yang masih awam yang belum tahu tentang daun talas gitu kan, dan alhamdulillah talas ini menyerupai kayak seminya tembakau. Semi tembakau. Gitu. Jadi orang yang belum pernah tahu ya, kok bisa sih daun talas dibikin tembakau begitu kan. Nah itu kan masih orang akan bertanya-tanya, jadi makin banyak penasaran. Dan akhirnya banyak juga yang bermitra dengan perusahaan saya, misalnya di budidaya begitu kan, untuk membudidayakan talasnya terutama di daerah Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten dan luar daerah. Luar daerah juga. Gitu.
Oke, luar biasa. Itu kenapa akhirnya memilih usaha talas beneng ya Pak ya. Nah, ini juga dimulai tadi tahun berapa Pak awal mula? Kalau dari umbinya saya main di tahun 2016. Itu umbinya tiap bulan itu permintaan di 90 ton sampai 100 ton itu per bulan gitu kan. Berhubung tidak adanya pasokan dan gerakan budidaya dulunya, hanya sebatas liar ya di lereng kaki Gunung Karang. Nah, saya mempunyai pemikiran untuk budidaya dengan cara membuka kemitraan. Gitu. Kalau mau mulai usaha banget pertama kali yang bener-bener merintis sekali itu sejak tahun kapan? 2016. 16 ya? 2016 sampai dengan sekarang. Terhitung 16, 17, 18, 19, 20, 5 tahun nih Pak? 5 tahun. Sudah 5 tahun nih Pak ya. Apakah Bapak sebelumnya juga pernah mencoba dari daun-daun lain selain talas gitu kan? Pasti dulu, harus ini dulu survei atau lain sebagainya. Dulu semua jenis daun talas tuh bisa. Tapi yang lain tidak efektif. Karena kenapa? Kalau talas beneng ini kan tidak ada kadaluarsa masa panen ya. Di musim kemarau dia masih tetap produktif dan daunnya pun lebih bagus daripada daun-daun yang lain. Begitu. Pernah daun apa aja Pak yang dicoba sebelum ke daun talas? Daun kayak daun jati ya, daun jabon gitu kan. Ya daun papaya juga bisa itu. Nah, tapi yang paling bagus adalah daun talas beneng ini. Dicoba, ternyata yang paling bagus daun talas beneng. Iya. Memang daun talas itu ada banyak versi. Daun talas apa semua jenis daun talas itu mungkin di Indonesia ya, terutama paling banyak itu adalah jenis talas-talasan daripada jenis singkong. Begitu. Paling banyak talas-talasan daripada singkong? Iya. Tapi daun talas itu yang ini nggak sih Pak? Aku bentar ya, Hani coba membayangkan daun talas itu yang kayak kalau kena air tuh nggak? Itu talas bukan? Itu talas juga. Talas Bogor. Talas Bogor. Kalau kena air tuh kayak airnya jadi. Iya, ada lilinnya itu ya. Iya, kayak gitu. Kalau ini talas beneng? Kalau ini talas beneng sama aja sih sebetulnya. Cuman kalau talas beneng ini dia lebih lebar, lebih gede. Terus kalau di di fermentasi itu warnanya lebih kuning. Sama seperti tembakau pengolahannya. Oke. Baik. Nah, ini Bapak sudah 5 tahun, otomatis juga kan Bapak produksi setiap hari begitu Pak ya. Nah, ini untuk produksinya Bapak ngambil dari mana sih talas benengnya? Apakah menanam sendiri atau justru malah ngambil di orang lain atau ada yang kita dulu karena talas ini tadinya nggak laku. Talas ini tadinya dianggapnya sama petani itu gulma. Jadi, iya, dianggap gulma dan tidak jual gitu Pak ya. Padahal ini ikonnya Kabupaten Pandeglang gitu kan. Tapi gerakan tanam itu dulu sangat lemah. Nggak ada gerakan tanam secara masif keseluruhan. Bahkan di Kabupaten Pandeglang dan di Kabupaten Serang pun masih orang pada awam talas beneng. Begitu kan. Padahal ini ikonnya Pandeglang, ikonnya Banten gitu kan. Nah, maka dari sekarang saya mempunyai ibaratnya, ayo kita bareng-bareng membudidayakan talas beneng ini, begitu kan. Karena dulu kan yang liar kalau diambil terus habis. Begitu kan kalau tanpa kita budidaya. Begitu. Berarti yang liar habis tanpa jika dibudidaya. Terus jika tidak tanpa budidaya. Berarti kamu kemudian memilih untuk tadi talas ini diperdayakan gitu Pak ya? Dibudidayakan gitu, secara gerakan masalah intinya, karena kan ini ikonnya dan asli dari Provinsi Banten. Baik, di Kabupaten Pandeglang sendiri berarti memang banyak nih Pak pohon talas. Apa gimana kondisinya? Kalau di Kabupaten Pandeglang sendiri banyak pohon talas, tapi kayak talas Bogor, talas Sente, talas Kalkosia itu ya banyak sekali itu jenis-jenisnya. Semua kan ada 62 jenis kalau talas ya. Tapi yang paling bagus ini yang Canthasoma undipes Kakots ini yang paling bagus. Apa itu? Talas beneng. Nama latinnya. Nama latinnya apa? Canthasoma undipes Kakots. Iya itu. Itu nama latinnya Pak? Iya, nama latinnya. Dan setelusuri apa? Memang itu yang paling bagus Pak? Yang paling bagus karena kenapa? Talas ini yang dibilang dia bisa lah disebut sejarah orang dulu ya, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi ini talas ini. Talas ini ya Pak ya? Iya, karena umbinya menarik, dia warna kuning, tidak dimiliki talas-talas lain mungkin di seluruh dunia. Warna umbi talas ini dia yang kuning gitu.
Itu aja yang kuning. Iya. Dan bobotnya pun bisa mencapai 50 kilo. Wah. Iya. Satu pohon. Satu pohonnya Pak, itu banget ya. 50 kilo, bisa tinggi di 2 meter. Gila. Makanya nilai ekonominya lebih bagus daripada budidaya tanaman singkong, tanaman umbi apapun gitu kan. Karena ini tanaman ini tidak ada kadaluarsa masa panen. Tapi mahal nggak Pak harganya Pak? Harganya ya sekarang cukuplah, mendingan gitu kalau untuk petani yang tadinya tidak bernilai ekonomi, kita sulap menjadi bisa berharga. Ya bisa berharga karena kenapa? Daun dan umbinya sekarang bernilai ekonomi. Begitu. Umbinya juga ya Pak? Umbi dan daunnya, bahkan dari pelepahnya pun kita mencari inovasi lagi, membuat kerajinan kayak topi, gitu kan. Jadi bisa bermanfaat kayak bikin tas, gitu. Dan lain sebagainya lah ya, itu bisa dilakukan gitu. Oke, luar biasa, menarik nih pemirsa. Nah, Andi juga masih pengen lebih lanjut lagi nih mengulik, mungkin tadi juga sesuai dengan tema kita produk lokal, go Indonesia internasional, kok bisa gitu sampai ke luar negeri, penjualan dan lain sebagainya. Kita akan bahas simak selengkapnya, namun kita jeda dulu Pak ya. Baik, kita jeda dan juga break terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.